Ketua DPRD Sumut laporkan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang. Penyelundupan ratusan kilogram sabu digagalkan. Relawan bangun rumah belajar untuk anak pesisir. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya, Emre Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, melaporkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang berinisial HS ke Polda Sumatera Utara. Laporan polisi yang dibuat terkait dugaan pencemaran nama baik. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Ferry Walintukan membenarkan laporan Ketua DPRD Sumatera Utara, yakni Erni Ariyanti Sitorus di Polda Sumut. Ferry menyebut laporan polisi yang dilayangkan Erni berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus yang dilaporkan oleh Ketua Dewan Provinsi Sumatera Utara terhadap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang saat ini sudah diterima oleh Polda Sumatera Utara dan saat ini ditangani oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Sumatera Utara. Laporannya terkait apa ya Pak? Ya, informasi yang kami dapatkan bahwa itu masalah pencemaran nama baik. Kalau agenda pemeriksaan panggilan itu Pak, sudah ada belum Pak? Ya, kalau untuk agenda pemanggilan kami yakin penyidik sudah laksanakan. Hanya kita harus melalui proses-proses atau prosedur-prosedur yang memang harus kita laksanakan untuk jika terlapor maupun berlapor adalah anggota dewan. Laporan pencemaran nama baik dilakukan Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus pada tanggal 14 Agustus kemarin. Laporan sendiri terkait dugaan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang berinisial HS yang mengomentari postingan di sebuah akun media sosial yang membahas topik kedekatan antara Ketua DPRD Sumatera Utara dengan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Ketua DPRD Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus menyatakan dalam komentar yang diduga ditulis Wakil Ketua DPRD Deli Serdang berinisial HS telah mencemarkan nama baiknya. Sudah ada kaitannya, nggak ada kaitannya ya. Sudah ada panggilan Bu. Laporannya ini Bu, apa Bu kira-kira? Sudah, harapannya semoga masalahnya cepat selesai ya. Oke. Kita tunggu proses dari pihak polisi. Bu, sudah ada panggilan dari polisinya Bu? Belum ya. Oh, belum. Masih proses seperti ya Bu? Masih proses seperti ya Bu? Masih proses ya, sedang diproses. Makasih banyak ya Bu. Makasih. Berarti Masih ada ini terkait pencemaran nama pemilihan baik, Bu? DPD ya Bu ya? Tidak ada Nggak ada. kaitannya ya. Ini pencemaran nama baik, Bu? Pencemaran nama baik dan pelecehan secara verbal terhadap saya sebagai ibu, istri, dan perempuan. Oke, ya. makasih. Kasus ini pun kini ditangani Direktorat Reserse Siber Polda Sumut yang sedang melakukan penyelidikan terkait dengan laporan Ketua DPRD Sumatera Utara. Ferry Irawan Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah rekaman kamera pengawas atau CCTV merekam aksi pencurian kaca spion mobil di Kota Medan. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur kaca spion dari mobil yang tengah terparkir. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik pelaku mencuri kaca spion mobil yang terparkir di Jalan Profesor HM Yamin Medan beberapa hari lalu. Dalam rekaman terlihat seorang pelaku tak membutuhkan waktu lama untuk membawa kabur kaca spion mobil korban. Polsek Medan Timur lantas berhasil meringkus salah satu pelaku yakni Prayoga yang merupakan eksekutor. Kepada polisi, Prayoga mengaku setidaknya sudah 5 kali mencuri kaca spion mobil di sejumlah tempat yang ada di Kota Medan. Setiap kali beraksi, kaca spion mobil umumnya sudah ditentukan berdasarkan pesanan seseorang yang membayar pelaku. Kapolsek Medan Timur Komisaris Polisi Agus Butar-Butar mengungkapkan pihaknya kini masih memburu teman pelaku yang dalam rekaman kamera pengawas terlihat mengendarai sepeda motor.
Selain itu, pihaknya juga sedang mengejar pemesan spion mobil kepada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari hasil interogasi kita telah dijual kepada inisial H. Transaksi di belakang SMP 12 Negeri Medan dengan harga 100.000. Tersangka yang kita tangkap mendapat upah 40.000. Namun Dalam kasus ini, pelaku kini terancam penjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sejumlah remaja ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Tembung karena melakukan perampasan telepon genggam. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang salah satunya masih berstatus anak di bawah umur berpura-pura menanyakan identitas korban sebelum akhirnya dirampok. Para remaja ini ditangkap polisi di sejumlah tempat berbeda di kawasan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Mereka diduga terlibat dalam sejumlah kasus perampokan menggunakan senjata tajam dengan target telepon genggam korban. Dalam menjalankan aksinya, mereka selalu menanyakan asal daerah korban yang datang ke kampung mereka di Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan. Korban bahkan diminta menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP dengan dalih demi keamanan kampung mereka. Saat inilah para pelaku yang satu di antaranya anak di bawah umur menodongkan korban dengan sebilah pisau dan merampas telepon genggam korban. Kapolsek Medan Tembung, Ajun Komisaris Polisi Rasma Jutarigan bilang dalam kasus perampasan telepon genggam terdapat 3 tersangka dengan 2 laporan polisi yang berbeda. Tersangka yang masih di bawah umur sendiri berperan sebagai eksekutor. Terdapat 1 pelaku lagi yang buron yang kini dalam pengejaran polisi. Dari hasil pemeriksaan yang kita laksanakan kepada tersangka bahwa dia itu sudah berulang kali, ya sudah ada berkisar 5 kali melakukan hal serupa, yang melakukan perampasan dengan cara melukai korbannya dengan senjata tajam yang sudah dipersiapkan. Kemudian dari keterangan mereka juga bahwa pada saat melakukan perampasan atau kejahatan ini bersama-sama dengan teman dia yang sudah jadi DPO kita. Dari catatan polisi, para pelaku sudah berulang kali melakukan kejahatan serupa dengan modus yang sama. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Penyelundupan ratusan kilogram sabu digagalkan. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, penyelundupan narkoba di perairan Kabupaten Langkat dibongkar personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Selain meringkus 2 pelaku yang menyaru sebagai nelayan, petugas juga menyita 190 kg sabu. Ini adalah video yang diambil polisi saat menyergap sebuah perahu kayu pengangkut 190 kg sabu Juli lalu. 2 pria pelaku penyelundupan ini menyamar sebagai nelayan dan berkilah perahu mereka tidak membawa narkoba. Namun saat diperiksa, petugas menemukan sabu dalam jumlah besar di bagian bawah perahu. Sebanyak 190 kg sabu yang ditemukan berasal dari Malaysia. Pelaku menjemput narkoba tersebut dari sebuah kapal di laut lepas perbatasan Indonesia dan Malaysia. Narkoba yang disita rencananya akan diselundupkan ke Indonesia melalui Sumatera Utara dan diduga akan diedarkan ke sejumlah daerah di Indonesia. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jian Calvin Sibanjuntak bilang petugas sempat terombang-ambing di laut saat melakukan penangkapan. Saat itu petugas menunggu tim yang akan melakukan evakuasi dengan waktu tempuh sekitar 6 jam. Polda Sumatera Utara kini tengah mengejar seseorang berinisial Y yang berperan sebagai pengendali. Ini kita temukan dan kita ungkap dengan menggunakan modus perairan di dalam kapal nelayan ini. Terkait dengan 190 kg yang ditanyakan tadi, DPO sedang kita kejar. DPO YN ini adalah yang mengendalikan kedua tersangka yang di belakang, merupakan warga negara Indonesia
dan kami sedang mendalami yang mengendalikan kapal Oskadon tempat barang narkoba ini dijemput. Kedua pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ferry Irawan, Kompas TV, Langkat, Sumatera Utara. Saudara, seorang pria di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap polisi usai membunuh istrinya. Pelaku tega karena cemburu mendapati sang istri tengah melakukan panggilan video dengan pria lain. Budi Sulaiman ditangkap petugas unit reskrim Polsek Medan Labuhan di kawasan Medan Denai kurang dari 24 jam usai membunuh istrinya. Peristiwa bermula saat pelaku mendapati sang istri tengah melakukan panggilan video dengan pria lain. Saat itu pelaku hendak mengambil telepon genggam yang digunakan sang istri, namun justru sang istri berontak. Pertengkaran ini memicu peristiwa tragis. Pelaku membunuh sang istri dengan sebilah pisau di rumah mereka yang berada di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu lalu. Kapolsek Medan Labuhan, Komisaris Polisi Tohab Siboya bilang korban sempat menendang pelaku hingga membuat pelaku semakin kesal. Saat itulah pelaku kemudian menusuk korban. Usai diperiksa, pelaku ternyata pernah dipenjara dalam kasus perampokan yang disertai dengan tindak kekerasan. Pelaku juga sempat berupaya kabur dan melawan hingga memaksa polisi harus memberikan tindakan tegas. Motifnya adalah cemburu ketika itu istrinya melakukan video call terhadap laki-laki yang lain. Nah, secara kebetulan si pelaku ini melihat istrinya sedang video. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam kembali di penjara selama 20 tahun karena dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah daerah Sumatera Utara akan memberantas penyalur pekerja migran ilegal yang masih marak. Dalam beberapa bulan terakhir, 2 warga Sumatera Utara tewas di Kamboja. Disnaker, sebaiknya anak kami dikebumikan di Kamboja. Kabar duka atas 2 warga Sumatera Utara di Kamboja membuat pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengambil sikap untuk memberantas penyalur pekerja migran ilegal. Pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan kepolisian daerah Sumatera Utara untuk mencari penyalur pekerja migran ilegal di Sumatera Utara untuk segera ditertibkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengimbau kepada warga yang ingin bekerja ke luar negeri agar memilih jalur resmi untuk mendapat perlindungan. Soal penuntasan penyalur yang ilegal itu seperti apa, Pak, kira-kira? Selalu dengan pihak kepolisian, ini menjadi bagian yang penting juga yang terus kita sampaikan. Kemarin pada saat kita kumpul di Binjai juga, selain ngomongin tentang narkoba, kita juga bicarakan tentang itu juga, karena salah satu yang paling tinggi itu dari Sumatera Utara, selain kita dari Binjai juga. Agen-agennya, penyalur-penyalurnya ini menjadi perhatian dari Polda. Saat ini Pemda Sumut dan kementerian terkait sudah menyediakan pelatihan-pelatihan bagi pekerja dan warga sudah dapat mendaftarkan diri. Sebelumnya 2 warga Sumatera Utara, Nazwa Alia warga Deli Serdang dan Azwar warga Asahan meninggal di Kamboja tanpa sebab pasti dan tidak ada yang bertanggung jawab. Bahkan pemulangan jenazah cukup sulit dilakukan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Relawan bangun rumah belajar untuk anak pesisir, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, terdorong rasa prihatin dengan pendidikan anak-anak pesisir. Sekelompok mahasiswa dan pelajar membuka sanggar rumah edukasi di Desa Bagan Percut, Kabupaten Deli Serdang. Di sini anak-anak putus sekolah diajarkan membaca dan menulis.
Sebuah bangunan terbuka tanpa dinding di Dusun 19, Desa Bagan Precut dijadikan sanggar rumah edukasi anak pesisir. Di sini ratusan anak-anak yang mayoritas putus sekolah berkumpul untuk belajar membaca dan menulis di setiap akhir pekan. Tidak hanya anak-anak putus sekolah, sejumlah siswa sekolah dasar yang membutuhkan pendampingan dan pembelajaran ikut menjadi peserta. Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir yang dibangun pada Juni tahun 2022 berawal dari keprihatinan sejumlah relawan yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar melihat banyaknya anak-anak di pesisir yang minim literasi. Untuk semakin menarik minat anak-anak, sesekali para relawan mengajak anak-anak untuk berdiskusi atau belajar membaca di atas kapal milik nelayan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan minat baca untuk anak-anak pesisir, karena di pesisir ini masih banyak anak-anak yang tidak peduli, yang masih kurang untuk membaca dan literasinya sangat rendah, sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja atau mencari ikan daripada membaca atau belajar. Warga di sekitar Sanggar Rumah Edukasi Anak Pesisir mengaku sangat terbantu dalam meningkatkan kemampuan pendidikan anak-anaknya. Beberapa anak didik di Sanggar Rumah Anak Pesisir ini bahkan mampu meraih prestasi membanggakan di sekolah. Perubahannya anak ini asal mau belajar datang. Perubahannya itu aja lah, dia mau belajar perubahannya. Oh, berarti niat belajarnya makin tinggi ya? Makin tinggi belajarnya itu. Dana ibu pun ranking juga dapat juara dari kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Alhamdulillah belajarnya makin ada sanggar ini makin maju belajarnya. Warga dan relawan berharap pemerintah dapat memberi perhatian untuk memberikan bantuan berupa buku bacaan atau fasilitas belajar mengajar. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Saudara, sebuah warung kopi di Kabupaten Tapanuli Selatan menawarkan wisata kopi. Di lokasi ini, pengunjung dapat memetik kopi sendiri sebelum menikmatinya. Inilah warung kopi yang menyediakan konsep unik. Di sekitar warung ini ada lahan seluas 1 hektar untuk wisata petik kopi. Di lahan ini, pengunjung dapat merasakan pengalaman memetik kopi sebelum menyeruput kopi yang sudah diracik. Dengan panorama alam dan asri dapat memanjakan para pecinta kopi, apalagi pengunjung dapat membayar seikhlas hati. Kopi yang disuguhkan berupa olahan kopi Arabica dengan proses full wash dan menghasilkan sensasi fruity yang menjadi pilihan para penikmat kopi. Untuk rasanya keduanya sangat mantap. Kalau yang suka original, mungkin yang kopi hitam dengan gula aren ini oke. Oke bang, selain cita rasa, lokasi di sekitar seperti apa? Iya, lokasi sekitar, karena ini dekat Sibio-Bio ya, jadi sangat sejuk. Kemudian lebih untuk yang pencari ketenangan, yang suka baca, ya seperti saya yang suka menulis, bolehlah datang ke sini. Bisa sambil berwisata, berekreasi, sambil ngopi dan sambil makan. Oke bang. Awalnya pemilik warung Dirtiawati harahap sekedar menanam kopi, kemudian muncul ide mengolah serta menyuguhkan olahan kopi miliknya beberapa tahun lalu. Respon positif pengunjung membuat Dirtiawati memilih bertahan menjalankan usahanya. Kita menyediakan jenis kopi Arabica dan Robusta. Arabica itu ada beberapa proses pengolahan, salah satunya natural, wine atau fruity, lebih banyak dikenal orang, dan yang biasa untuk diminum adalah full wash. Konsepnya seperti apa, Kak? Konsep sejauh ini di Tiana adalah minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Kenapa konsep ini dibuat? Biar masyarakat luas bisa mencicipi kopi yang enak. Jika kita buat patokan harga, maka akan orang sekitar merasa itu tidak wajar dengan harga segitu, karena Tiana Kopi itu tempatnya berada di daerah. Memberi pengalaman memetik kopi sekaligus menyediakan lokasi wisata kebun kini menjadi pilihan wisatawan saat melintas di Tapanuli Selatan. Khairul Bazar, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Saudara, Kota Brastagi tidak hanya memiliki sejumlah destinasi wisata, namun juga memiliki aneka kuliner yang menjanjikan cita rasa yang unik. Salah satunya pulut teri dan mie saus, kuliner yang ada sejak tahun 1970-an ini terus menjadi favorit wisatawan dan warga. Jika Anda tengah berada di kota wisata Brastagi, tak ada salahnya mencoba menu kuliner pulut teri atau mie saus di Jalan Abdi Kejora, Kota Brastagi. Warung yang buka sejak pagi hingga tengah hari ini selalu ramai dikunjungi warga yang berburu pulut teri dan mie saus. Kuliner pulut teri sendiri merupakan perpaduan beras pulut dan ikan teri yang digoreng kemudian disajikan dengan saus yang diolah dengan resep khusus yang merupakan warisan keluarga sejak tahun 1970-an. Penjual pulut teri dan mie saus yang merupakan generasi kedua berharap resep warisan keluarganya dapat terus diterima oleh warga Kota Brastagi dan wisatawan yang datang. Kalau saya neruskan udah sekitar 10 tahun lah. Terus ini kan resep keluarga, jadi semoga resepnya bertahan. Rasanya yang gurih menjadikan pulut teri dan mie saus favorit warga untuk menu sarapan. Bahkan tak jarang pembeli datang dari kecamatan berbeda hanya untuk membeli menu sarapan ini. Kebetulan istri saya kan langganan di sini Bang, terus mau sarapan, jadi saya beli dari Tijopanak ke sini Bang. Berarti udah langganan khusus di sini Bang? Iya. Gimana rasanya Bang? Otentiknya seperti apa nih Bang? Sini sih andalannya pulut terinya Bang. Mantap. Untuk menikmati menu kuliner ini, Anda cukup membayar Rp5.000 untuk satu porsi pulut teri atau mie saus. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.